Hasil Juventus versus Napoli. Kenan Yildiz bersinar. Bianconeri pesta gol. Juventus membantai Napoli dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-22 Serie A 2025-2026. Pertandingan ini berlangsung di Allianz Stadium, Senin, 26 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Juventus dicetak oleh Jonathan David, Kenan Yildiz, dan Filip Kostic. 3 gol itu memastikan Bianconeri meraih 3 poin penting di kandang sendiri. Hasil ini membawa Juventus naik ke peringkat keempat klasemen Serie A dengan koleksi 42 poin. Napoli tetap berada di posisi ketiga dengan 43 angka dari 22 pertandingan. Man of the Match Juventus versus Napoli, Efren Thuram. Performa Thuram menjadi sorotan berkat kontribusi besar dalam penguasaan bola dan kestabilan lini tengah. Ia aktif menghubungkan permainan, membantu bertahan, dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Efren Thuram tampil sejak menit awal dan tampil mengesankan di lini tengah Juventus. Ia terlihat tenang dalam mengatur tempo permainan dan menghubungkan serangan ke lini depan. Menurut catatan FotMob, Thuram melepaskan 2 tembakan dan mencatat akurasi operan 48 dari 54, 89%. Selain itu, ia menciptakan 1 peluang penting untuk rekan setimnya. Di fase bertahan, Thuram melakukan 9 aksi bertahan yang krusial. Penampilan impresifnya itu membuatnya terpilih sebagai Man of the Match versi Serie A. Juventus 3-0 Napoli. Bukti masterclass Spalletti dan kebangkitan si Nyonya Tua. Juventus sedang menjalani fase kebangkitan yang nyata di bawah asuhan Luciano Spalletti. Kemenangan telak atas Napoli bukan sekadar 3 poin biasa. Hasil 3-0 tersebut menjadi bukti sahih bahwa si Nyonya Tua telah kembali ke jalur elit. Statistik terbaru menunjukkan lonjakan performa yang signifikan di Turin. Spalletti sukses mengubah wajah Juventus menjadi tim yang otoriter dan dominan. Keraguan di awal musim kini berganti menjadi optimisme tinggi. Media Italia, Tutto Mercato Web, mencatat adanya peningkatan kualitas permainan yang sangat jelas. Juventus kini mampu mendikte tempo permainan lawan dengan nyaman. Juventus mengontrol tempo, melakukan pressing dengan tujuan jelas, dan menunjukkan kejernihan bermain yang meningkat drastis dalam beberapa pekan terakhir. Tulis analisis Tutto Mercato Web. Para pemain terlihat lebih paham apa yang harus dilakukan saat menguasai bola. Identitas permainan tim kini mulai terbentuk dengan solid. Alien Juventus bernama Kenan Yildiz. Performa Juventus saat melumat Napoli 3-0 memunculkan satu nama yang paling bersinar. Kenan Yildiz sukses membuat sang pelatih, Luciano Spalletti, geleng-geleng kepala. Bintang muda Turki tersebut tampil fenomenal dalam laga big match di Turin. Kontribusinya di lini depan menjadi kunci kemenangan si Nyonya Tua. Spalletti bahkan tak ragu menyematkan julukan Alien kepada pemain bernomor punggung 10 itu. Bakat Yildiz dianggap sudah melampaui standar pemain seusianya. Kemenangan ini sekaligus memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen. Namun, pujian untuk Yildiz menjadi headline utama pasca pertandingan. Spalletti menilai Yildiz memiliki kemampuan adaptasi posisi yang luar biasa. Saat dimainkan lebih ke depan, ia tetap mampu mencetak gol dan mengancam. Menurut Spalletti, kesalahan kecil yang dibuat Yildiz justru menjadi bukti kehebatannya. Itu seolah cara Yildiz mencoba terlihat seperti manusia biasa. Yildiz bermain sebagai striker dan mencetak gol. Dia adalah alien. Dia bukan pesepak bola normal. Sesekali, dia melakukan sesuatu yang salah hanya untuk melihat apakah dia bisa masuk ke dalam kenormalan. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa menjadi pesepak bola normal. Puji Luciano Spalletti. Kegagalan penalti yang membangkitkan Jonathan David di Juventus. Jonathan David menjadi sorotan utama dalam kemenangan telak Juventus atas Napoli. Striker asal Kanada ini sukses membuka keunggulan Bianconeri dalam laga panas, Senin, 26 Januari 2026, dini hari tersebut. Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti nyata peningkatan performa David di Turin. Grafik permainannya terus menanjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. David pun buka-bukaan soal satu momen pahit yang justru mengubah segalanya. Kegagalan masa lalu ternyata menjadi bensin utama kebangkitannya saat ini. David mengakui bahwa kegagalan eksekusi penalti di awal musim adalah momen krusial. Alih-alih terpuruk, mentalitasnya justru terbentuk kuat dari insiden tersebut. Ia merasa momen itu menjadi tamparan yang membawanya ke level permainan lebih tinggi. Rasa percaya dirinya perlahan pulih setelah melewati badai kritik. Bagi saya, itu, gagal penalti, adalah titik baliknya. Sejak momen itu, fase penting pertumbuhan dimulai, ungkap Jonathan David. Luciano Spalletti akui Juventus butuh striker yang bisa berduel fisik.
Usai kemenangan 3-0 Juventus atas Napoli, Luciano Spalletti mengungkapkan bahwa Bianconeri mungkin akan memanfaatkan bursa transfer Januari untuk mendatangkan penyerang lain. Menjelang dimulainya pertandingan, Direktur Juventus yakni Giorgio Chiellini mengatakan bahwa Youssef En-Nesyri telah menolak tawaran pindah ke Turin karena ia menginginkan transfer permanen selama jendela transfer saat ini, membuat si Nyonya tua perlu mencari nama penyerang lain. Pencetak gol terbanyak Bianconeri di Serie A musim ini adalah Kenan Yildiz dengan 8 gol, sementara Jonathan David, 4, Dusan Vlahovic dan Filip Kostic, 3, juga turut berkontribusi sepanjang musim. Ada striker seperti Rasmus Højlund yang turun ke lini tengah. Anda menendang bola ke arahnya, dan dia tetap bisa mengendalikan permainan. Itulah yang tidak kami miliki. David bagus dalam mencetak gol, tetapi jika dilihat lebih jauh, kami juga membutuhkan seseorang yang mampu berduel fisik dengan bek tengah, kata Luciano Spalletti. Luciano Spalletti puas. Juventus tampil perkasa dan libas Napoli. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, mengaku puas usai timnya meraih kemenangan telak atas Napoli serta memberikan pujian bagi penampilan impresif yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Hasil memuaskan didapatkan oleh Juventus pada pertandingan Giornata ke-22 Serie A musim ini. Pasalnya, saat mereka menjamu Napoli di Allianz Stadium, Senin 26 Januari dini hari WIB, Bianconeri sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Adapun 3 gol kemenangan Juve pada laga ini dicetak oleh Jonathan David, 22, Kenan Yildiz, 77, dan Filip Kostic, 86. Tak lama setelah laga usai, Luciano Spalletti memberikan komentarnya. Spalletti mengaku sangat puas dan menyebut kemenangan ini telah memberikan kepercayaan diri bagi para pemainnya untuk terus memberikan tekanan bagi 4 tim yang berada di atasnya. Ia juga memuji penampilan para pemainnya pada laga ini karena berusaha tampil sebaik mungkin selama 90 menit. Kemenangan ini jelas telah berhasil memberikan kepercayaan diri bagi tim. Pertandingan berlangsung seimbang untuk waktu yang lama. Itu sulit, tetapi kami pantas meraih kemenangan. Saya menyukai cara tim menjalani pertandingan ini. Bagaimana mereka berada di lapangan selama 90 menit penuh. Selalu melakukan hal yang sama. Ini adalah kesadaran akan potensi, akan kekuatan. Keyakinan Anda itulah yang kemudian menempatkan Anda pada posisi untuk menjadi apa yang Anda inginkan, ujar Spalletti. Cristiano Ronaldo menang telak di meja hijau, Juventus harus bayar 165 miliar rupiah. Mega bintang sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo, menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena gol atau rekor, namun karena kemenangan besar di ranah hukum. Mantan mesin gol andalan Juventus itu dipastikan memenangkan kasus sengketa gaji. Nilainya tidak kecil, total mencapai 9,8 juta euro atau sekitar 165 miliar rupiah. Putusan ini mengakhiri konflik panjang antara Ronaldo dan Juventus. Sengketa tersebut telah berlangsung sejak CR7 meninggalkan Turin pada 2021. Bagi Ronaldo, ini adalah penegasan hak profesional. Bagi Juventus, ini menjadi pukulan reputasi yang tak bisa dihindari. Seperti dilaporkan Gazzetta, keputusan ini menutup ruang Juventus untuk menuntut pengembalian gaji tersebut. Dana itu merupakan bagian dari sengketa gaji era pandemi COVID-19. Ronaldo sebelumnya meninggalkan Juventus dengan total gaji tertunggak 19,6 juta euro. Situasi ini mendorong sang pemain menempuh jalur hukum pada 2023 dan membawa kasus ke arbitrase. Pada April 2024, panel arbitrase memutuskan Juventus wajib membayar setengah dari nilai tersebut, jumlahnya 9,8 juta euro, karena adanya kesepakatan pribadi yang tidak ditandatangani Ronaldo. Hakim menyatakan Juventus tidak memiliki dasar untuk menuntut kembali dana yang sudah dibayarkan. Artinya, Ronaldo sah menerima sekitar 165 miliar rupiah tersebut. Aston Villa kepincut Pierre Kalulu. Banderol Juventus jadi tantangan. Aston Villa dikabarkan sedang mengamati peluang untuk mendatangkan bek Juventus, Pierre Kalulu. Bek asal Prancis berusia 25 tahun ini sedang menikmati performa terbaiknya sejak tiba di Italia. Dan Juve kabarnya meminta 30 juta euro untuk melepas pemain serba bisa tersebut. Kalulu bukan hanya bisa bermain sebagai bek tengah, tapi juga nyaman sebagai bek kanan maupun gelandang kanan. Membuatnya menjadi incaran klub-klub Premier League yang mencari fleksibilitas di lini belakang. Menurut laporan Calcio Mercato, selain Aston Villa, Manchester United dan Tottenham juga tertarik. Namun semua minat ini kemungkinan besar mengarah ke bursa transfer musim panas, bukan Januari ini. Aston Villa, Tottenham, dan Manchester United sama-sama menaruh perhatian pada Pierre Kalulu menjelang musim depan. Jika Juventus ingin melepasnya, tawaran sekitar 30 juta euro dibutuhkan. Jumlah ini jelas bisa dijangkau klub-klub Premier League, dan transfer ini memungkinkan Juventus meraih keuntungan finansial yang signifikan, tulis Calcio Mercato.
Keputusan Juventus juga akan dipengaruhi oleh posisi klub di klasemen Serie A. Jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan, Bianconeri kemungkinan harus melepas beberapa pemain kunci untuk menyeimbangkan keuangan.